Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke looping ya. Jadi setelah kondisional kemarin kita masuk ke looping. Jadi materinya looping itu adalah nanti pendahuluan, kemudian ada perintah looping itu 3 macam, ada for, ada while, ada do while gitu ya. Jadi looping itu kalau di dalam semua bahasa pemrograman itu ini ya, untuk menangani perulangan proses. Jadi dinamakan dengan looping atau perulangan itu sendiri ya. Dengan menggunakan looping, proses yang berulang, misalnya menampilkan tulisan yang sama sebanyak 100 kali di layar, itu dapat diimplementasikan dengan kode program yang lebih pendek. Jadi cukup dengan 2 baris atau 3 baris gitu ya. Walaupun menuliskan 100 kali di layar itu sudah cukup. User itu atau programmer tidak perlu melakukan copy paste kode program yang ingin dijalankan secara berulang kali itu tadi gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa C, maka looping ini itu kita menggunakan perintah for, while, sama do while. Nah, pemilihan looping statement untuk for, while, sama do while ini itu harus diperhatikan. Jadi kalau statement for itu digunakan apabila user mengetahui jumlah perulangan yang akan dilakukan. Atau programmer tahu jumlah perulangan yang akan dilakukan. Nah, kalau jumlah perulangannya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan while atau do while. Maksudnya apa? Kalau for itu kalau misalnya mau menulis tadi itu, saya belajar konsep pemrograman sebanyak 100 kali. Nah, maka kita bisa pakai for. Tapi kalau kita enggak tahu perulangannya itu sampai berapa gitu ya. Jadi kita mau menulis saya belajar bahasa pemrograman, tapi selama user itu menginginkan diulang, ya nanti ada perulangan misalnya apakah ingin mengulang. Nah ini kan kita nggak tahu user kepinginnya berapa kali gitu ya. Nah itu kita pakai while atau do while. Nah cuman ada bedanya nanti. Kalau while itu bedanya adalah pengecekan kondisinya itu dilakukan di awal. Kemudian statement yang berada dalam body loop itu akan dilakukan selama masih memenuhi kondisi yang ada di while-nya itu ya, di atas itu tadi. Nah, ada kemungkinan statement yang berada dalam body loop itu tidak dijalankan sama sekali kalau di while-nya itu sudah nggak memenuhi. Nah, statement yang berikutnya yang kita bisa gunakan kalau kita nggak tahu jumlah looping-nya itu berapa kali, itu bisa pakai do while. Nah, pengecekan kondisinya itu dilakukan di akhir kalau do while ya. Jadi setelah while yang terakhir itu nanti baru dilakukan pengecekan. Nah, statement yang berada dalam body loop itu akan dijalankan selama masih memenuhi kondisi yang ditetapkan di while-nya. Statement yang berada dalam body loop akan dijalankan minimal 1 kali. Kalau while tadi kan
bisa jadi tidak dijalankan sama sekali. Nah, yang for seperti ini ya. Jadi for itu bentuk umumnya adalah menggunakan kata kunci for. Yang merekam nggak lupa ya. Jadi pakai kata kunci for, kemudian di dalam for itu ada 3 ekspresi, dipisahkan dengan titik koma. Jangan lupa ya. Jadi ini nanti perintahnya seringkali kalau belum familiar itu salah-salah ini ya. Nah, kemudian untuk perintah yang ada di dalam loop, kalau dia lebih dari 1, maka dengan kurung kurawal gitu ya. Kalau cuma 1 ya cukup, nggak usah pakai kurung kurawal. Nah, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3 itu artinya apa? Ekspresi 1 itu adalah inisialisasi nilai awal untuk variabel pengendali loop. Jadi 1 itu adalah inisialisasi awal ya. Kemudian ekspresi 2 itu apa? Jadi ekspresi 2 itu adalah continue condition atau kondisi yang harus terpenuhi agar loop-nya itu tetap berjalan. Ya, tadi kondisi 1 itu kondisi awalnya, nanti dicek pada kondisi 2, pada statement ekspresi kedua, masih memenuhi enggak? Kalau masih memenuhi, maka perintah yang di bawahnya itu akan dijalankan. Gitu ya. Nah, ini untuk melakukan looping berikutnya, maka ada kondisi ekspresi 3, yaitu pengatur perubahan dari variabel pengendali loop, gitu ya. Nah, ini bisa naik, bisa turun. Gitu. Jadi misalnya di sini I-nya sama dengan 0. Apakah I kurang dari 100 tadi ya? Mau menulis saya belajar bahasa pemrograman, konsep pemrograman. Jadi I-nya mulai dari 1, yang nomor 2 itu I kurang dari sama dengan 100. Awalnya kan masih 1, masih memenuhi pada ekspresi 2, dilakukan. Saya belajar bahasa pemrograman. Nah, supaya loopingnya nanti itu sampai pada ekspresi 2, ini harus dirubah gitu ya. Jadi harus dikendalikan. Misalnya di increment, I-nya di plus-plus, jadi 2 kan. Nanti dicek lagi apakah kurang dari sama dengan 100, iya. Kalau dilakukan, kalau iya maka dilakukan. Terus begitu sampai 100 kali, begitu sudah dia sama dengan 100, dilakukan kan, ditulis, di increment, jadi 101. Begitu 101, nanti dia tidak akan memenuhi ini. Jadi kan I kurang dari sama dengan 100 kan. Kalau 101 kan sudah nggak memenuhi, dia akan keluar dari looping. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, contohnya seperti ini. Jadi I-nya dideklarasikan, kemudian I-nya pada ekspresi 1 itu adalah sama dengan 1. Pada ekspresi 2 itu I kurang dari sama dengan 3 ya. Nah, kemudian ekspresi 3-nya itu adalah I plus plus. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu ini baris ke I gitu ya, dimana I-nya di sini pakai format %D. Nah, ekspresi 1-nya I sama dengan 1, ekspresi 2-nya adalah I kurang dari sama dengan 3,
ekspresi 3-nya I-nya di increment. Gitu. Nah, jadi nanti ketika I-nya sama dengan 1 atau pada iterasi pertama ya, I-nya kan sama dengan 1. Kemudian dicek pada ekspresi 2 apakah I-nya kurang dari sama dengan 3. 1 kan kurang dari sama dengan 3, true, sehingga dilakukanlah baris ke-7 ini. Jadi ini baris ke I. Maka ditulis di sini outputnya ini baris ke-1. Jadi outputnya adalah ini. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ekspresi 3, I-nya di increment. Sehingga I-nya jadi 2. Nah, kemudian iterasi kedua, I-nya kan berubah jadi 2 tadi ya. Dicek lagi pada ekspresi 2. Apakah kurang dari sama dengan 3? Iya, gitu ya. Maka dijalankan baris ke-7. Jalankan baris ke-7. Tampil di layar ini baris ke-2. Sudah dilakukan perintahnya, maka dikendalikan ya. Di increment lagi, I-nya jadi 3. Pada iterasi ketiga, apakah jadi I-nya sama dengan 3, dicek. Apakah kurang dari sama dengan 3, true gitu ya, sehingga baris ke-7 dijalankan. Akhirnya ditulis ini baris ke-3 gitu ya. Kemudian berikutnya I-nya di increment, I-nya jadi 4. I-nya jadi 4. Nah, baru kemudian pada iterasi keempat ini I-nya sama dengan 4, dicek pada ekspresi kedua apakah memenuhi. Ternyata 4 kurang dari sama dengan 3, ini adalah false, sehingga tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari loop. Sehingga outputnya adalah ini ya, 3 baris. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Dengar nggak ya suara saya? Kedengaran, Bu. Bu, terdengar, Bu. Ada yang ditanyakan? Kedengaran, Bu. Untuk saat ini masih belum, Bu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Ini ya, jadi kalau for itu seperti ini. Jadi kita sudah tahu berapa kali loopingnya. Jadi ini memang saya mau menulis 1 sampai 3 gitu ya. Gitu. Jadi for ini kalau kita sudah tahu berapa kali perulangannya gitu ya. Nah, kemudian untuk perubahan nilainya itu bisa bertambah seperti tadi, bisa juga dia berkurang gitu ya. Jadi kalau di sini contoh yang kedua, untuk ekspresi satunya, I-nya diinisialisasi awalnya adalah nilai yang besar, 10 gitu ya. Nah, ekspresi 2-nya ini beda. Kalau tadi kurang dari sama dengan, karena ini dari 10 menuju ke 1, dia berubah menjadi I lebih besar dari sama dengan 1.
Kemudian yang ini dikurangi ya untuk ekspresi 3-nya. Jadi dikurangi 3 kalau di situ. Pengurangnya boleh 1, boleh 2, boleh dibagi gitu ya. Nah, apa yang ditulis? Yang ditulis adalah I-nya di sini ya. Jadi pada iterasi ke-1 kalau kita telusuri maka I-nya adalah sama dengan 10. Nanti dicek apakah I-nya masih lebih besar dari 1, 10 lebih besar dari 1 gitu ya. Sehingga dijalankan baris ke-7, outputnya di layar adalah 10 gitu ya. Kemudian menuju kepada ekspresi 3, I-nya dikurangi 3, sehingga 10 dikurangi 3 jadi 7. Pada iterasi kedua, I-nya jadi 7, dicek apakah 7 lebih besar dari sama dengan 1. Kalau iya, maka dijalankan baris ke-7 gitu ya. Sehingga ditulislah 7, kemudian I-nya dikurangi 3, jadi tinggal 4. Tinggal 4. Nah ini nanti I sama dengan 4 itu dia pada iterasi ketiga, ini yang akan dijalankan ya. Maka lebih pada ekspresi 2, maka lebih dari sama dengan 1, true gitu ya. Sehingga dijalankan baris ke-7, jadi dia memenuhi kondisi pada ekspresi kedua, jalankanlah pada baris ke-7, 4 gitu ya. 4 dikurangi dengan 3 dari ekspresi 3 sehingga jadi 1. 1 nanti pada iterasi keempat dia masih memenuhi gitu ya. Dia masih lebih besar daripada lebih besar sama dengan 1. Maka ditulis di layar pada baris ke-7 itu 1. Dikurangi 3 ekspresi 2 jadi min 2. Min 2 nanti dicek pada iterasi kelima di ekspresi 2 ternyata sudah tidak memenuhi sehingga dia akan keluar dari loop. Maka outputnya adalah 10, 7, 4, 1. Gitu. Itu untuk for ya. Jadi bisa naik, bisa turun. Bergantung kebutuhan. Nah, kalau while itu gimana? Kalau while itu bentuk umumnya seperti ini. While, kemudian ini adalah kondisi yang dicek. Selama kondisi ini memenuhi, maka loop-nya akan dilakukan. Jadi, statement-statementnya itu akan dijalankan. Nah, pengendali loop-nya di mana gitu ya? Pengendali loop-nya itu nanti ada di sini, di salah satu statement-nya itu ya. Kalau statement-nya tidak lebih, kalau statement-nya hanya 1, tidak perlu kurung-kurang gitu ya. Jadi agar loop dapat berhenti, maka di dalam body loop perlu ada statement yang merubah nilai kondisi sehingga loopingnya dapat berhenti. Jadi ekspresi 3, jadi kondisi continue condition ini kan sebenarnya ekspresi 2 yang ada di for ya. Nah, ekspresi 3-nya itu nanti ada di body loop-nya. Untuk ekspresi 1-nya nanti di luar while. Jadi di atasnya while. Jadi seperti ini. Jadi while ini bisa juga kita gunakan untuk looping yang kita sebenarnya juga sudah tahu berapa kalinya itu bisa. Jadi kalau while itu menggantikan for bisa gitu ya. Tapi kalau for menggantikan while atau dual itu masih butuh rekayasa ya. Jadi jadinya kalau for itu menggantikan while yang kita tidak tahu batas
loopingnya itu nanti jadi nggak lumrah. Nah, jadi yang tadi itu for yang terakhir tadi itu kalau kita gantikan dengan while seperti ini. I-nya kita inisialisasi sekaligus deklarasi dia adalah sama dengan 10. Nah, while I-nya itu lebih besar sama dengan 1, apa yang dilakukan? Ditulis I-nya gitu ya. Nah, ini ekspresi 3-nya ada di sini. Ini kan ekspresi 1, ini ekspresi 2, ini ekspresi 3. Tuh. Nah, sehingga kalau ditelusuri sama kayak yang for tadi ya. Awalnya I-nya 10 ditulis, kemudian dikurangi 3 jadi 7 pada iterasi kedua, masih memenuhi kondisinya ditulis, maka dikurangi 3 jadi 4, 4 masih memenuhi kondisinya ditulis, kemudian dikurangi 3 jadi 1, 1 masih memenuhi ditulis, dikurangi 3 jadi min 2, sudah nggak memenuhi, akhirnya keluar, gitu ya. Contoh yang lain, nah ini baru kalau kita nggak tahu berapa kali jumlah loopingnya. Jadi kalau seperti ini kan user mau berapa kali, gitu ya, kita nggak tahu. Selama user itu mengetikkan ya, maka looping ini akan ditulis terus, gitu ya. Jadi kalau iterasi ke-1 misalnya, ini kan diinisialisasi awalnya jawabnya emang iya gitu ya. Karena iya maka dia true, maka baris ke-7 itu dijalankan. Apakah ingin mengulang lagi gitu ya. Kalau dijawab iya, maka dia mengulang lagi. Kalau dijawab ya, Y kecil, dia mengulang lagi. Kalau dijawab T, maka dia akan keluar dari looping ya. Nah ini kan jawabnya ya kan nggak tahu gitu ya, programmernya nggak tahu sampai berapa kali. Nah, ini yang menunjukkan kalau while itu bisa jadi dia dilakukan tidak dilakukan sama sekali untuk loopingnya ya. Jadi kalau di sini jawab diinisialisasi T. Nah kondisinya yang dicek itu kalau jawabnya Y, maka dia baru melakukan loopingnya. Di awal sudah diinisialisasi T gitu ya. Ketika dicek di kondisinya dia false, maka tidak pernah looping ini dilakukan sama sekali. Hanya dia loncat, print, selesai. Nah, nanti yang beda dengan kalau pakai dual ya. Jadi kalau dual itu statement umumnya seperti ini. Do, kemudian dalam kurung statement-statementnya while kondisinya ya, kondisinya terpenuhi di sini. Maka yang ada di dalam body dual itu akan dijalankan terus.
Jadi kalau dual seperti ini ya, while-nya di bawah, pengecekan kondisinya di bawah. Nah, kalau dual itu kita bisa tidak inisialisasi ya jawabnya ya, karena nanti ini masih diinputkan. Nah, kalau iya, maka dia akan mengulang. Jadi kalau iya, maka dia akan mengulang. Kalau T, dijawab T, maka dia akan keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa loopingnya itu minimal akan dilakukan 1 kali. Karena do dulu kan, baru while. Gitu. Jadi yang tadi pakai while itu bisa jadi tidak dilakukan sama sekali. Kalau pakai dual minimal 1 kali. Gitu. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Halo? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini untuk praktikumnya besok. Praktikum yang minggu ini itu sudah mulai ada tugas pendahuluannya ya. Nanti disertakan aja di laporan resmi. Jadi setiap nomor yang ada di sini itu Anda diminta untuk melakukan mendesain algoritma atau flowchart-nya ya. Flowchart-nya sudah diajari kan sama Bu Reno? Izin Bu, sudah Bu. Ya, nanti minta tolong dibuatkan flowchart-nya. Oke, siap Bu. Izin bertanya, Bu. Itu untuk tugas pendahuluan membuat flowchart untuk persoal apa gimana, Bu? Persoal. Oh, jadi itu ada berarti 6 flowchart ya, Bu? Tapi nanti digabung dengan laporan resmi aja. Oh iya Bu, izin bertanya Bu. Ini sama tracingnya atau langsung flowchart-nya aja Bu? Loh, ya kalau laporan resmi ya sama ininya, sama apa? Oh, tracingnya, nggak usah, flowchart-nya aja. Oke, siap Bu, kirain. Kalau setelah praktikumnya kan sama source code sama output analisanya ya. Ya, tapi flowchart-nya itu diletakkan di depan. Oh, oke Bu, siap Bu. Ya, diletakkan di depan sebelum laporan resmi biasanya ya. Kalau kemarin kan yang sampai laporan minggu ini itu kan cuman source code sama ini aja ya, outputnya ya. Iya Bu, sama analisa. Oke, sebentar ya.
Iya. Jadi yang nomor 1 itu, halo, dengar ya? Nomor 1 ini salah ya. Jadi outputnya itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi bilangan ganjil ke N. Kalau 5 berarti 1, 3, 5, 7, 9. Halo? Dengar ya? Dengar Bu. Iya. Bisa ya? Jadi pengendalinya bisa ditambah 2. Kemudian yang nomor 2 itu adalah menghitung sigma ya, tapi mulai dari yang besar, menampilkannya mulai dari yang besar. Misalnya diinputkan nanti 7, berarti 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 hingga hasilnya 28. Sigma ya, rumus sigma itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 3. Jadi ini nanti pakai looping yang menurun ya, for yang menurun. Sama nomor 3 itu menuliskan Z sampai A, berarti menurun juga. Kemudian yang nomor 4 itu menuliskan 1 sampai N, yang diinputkan adalah N-nya. Tapi kalau genap itu dikasih min. Gitu. Kemudian yang nomor 5 itu adalah mendefinisikan apakah sebuah bilangan itu bilangan prima atau bukan. Jadi kalau dia di antara 1 sampai dengan N, dimut dengan bilangan itu 1 sampai dengan N itu ketika di modulus itu sama dengan 0, berarti dia bukan bilangan prima. Jadi faktor pembaginya bilangan prima itu cuma 1 sama bilangan itu sendiri. Kalau faktor pembaginya itu lebih dari 2, berarti dia bukan bilangan prima. Gitu. Jadi setiap kali dia itu habis dibagi antara 1 sampai misalnya 27, ini salah ini ya. Jadi 27 itu bukan bilangan prima ya. Kalau 29 bilangan prima, 23 bilangan prima. Jadi di looping 1 sampai dengan bilangan itu kalau habis dibagi di antara bilangan itu berarti nanti ada variabel faktor pembagi yang dia diinkremen. Kalau faktor pembagi itu lebih dari 2, berarti dia bukan bilangan prima. Ya. Ini digabung dengan kondisional ya, nanti setelah loopingnya. Kemudian yang nomor 6 itu menggunakan looping dan switch case.
maka hitunglah ITK ya. Jadi ITK itu adalah nilai dikalikan dengan jumlah SKS-nya. Jumlah SKS ya. Jadi kalau A maka dia dikonversikan menjadi 4 dikali dengan 2. C itu 2 dikali dengan jumlah jamnya kalikan 2. B itu 3 dikalikan jumlah jamnya dan seterusnya dibagi dengan jumlah jam total. 13 maka nanti keluar IPK-nya. Berarti ini IPK-nya 3. Ada yang ditanyakan? Besok saya jelaskan lagi. Sebenarnya masih agak bingung sih, Bu. Ya mungkin besok bisa dipahami lagi. Oke, besok saya jelaskan lagi. Thank you. Link untuk minggu ini sudah saya sudah ada ya di Evan. Apanya, Bu? Link pengumpulan tugas. Oh, udah ada, Bu, yang 67 ya, Bu? Atau yang mana, Bu? Yang minggu 3 sudah ada, ya 67. Tidak ada 14 yang mengumpulkan ya. Terakhir Kamis. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu besok ya. Baik, Bu. Pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.